Tidak terpaku pada lowongan pekerjaan dari swasta dan pemerintah, sejumlah anak muda membuat payung bisnis sendiri. Mereka mempekerjakan puluhan hingga ratusan karyawan. Omset bisnis mereka ratusan juta hingga miliaran rupiah. Inilah resto Burgreens di Tebet, Jakarta Selatan, bernuansa alam, hijau, dan tenang. Burgreens dikomandani seorang wanita muda berusia 25 tahun. Namanya Helga Angelina Cahyadi. Helga telah membuka 2 resto Burgreens di Bintaro dan Tebet. Awalnya dikerjakan 2 orang, namun kini karyawannya sudah puluhan. Ada puluhan menu sehat di resto Burgreens, tentu saja dari bahan sayuran dan buah organik yang diambil langsung dari para petani. Wirausahawan muda ini dipilih majalah Forbes dalam kategori Arts. Sebuah prestasi yang luar biasa. Dalam waktu singkat, perlahan tapi pasti Burgreens mendapat tempat dari pecinta kuliner. Awalnya Helga tidak berpikir bisnis. Wanita ini hanya ingin menyebarkan makanan sehat di Indonesia, terutama di Jakarta. Apa yang mendasari Helga menyebarkan gaya hidup sehat melalui makanan sehat? Awalnya bermula dari pengalaman pribadi. Iya. Jadi dulu tuh waktu kecil aku sakit-sakitan gitu. Oh, sakit-sakitan. Okay. Banyak lah, jadi ada waktu itu tuh asma, sinus, eksim, terus pokoknya di asma karena mamaku dokter. Banyak juga sakitnya ya? Oh lumayan, banyak banget gitu. Okay. Dan karena mamaku dokter, jadi ditreatnya dengan pharmaceutical medicine kan. Jadi dari kecil tuh aku inget sampai sekitar 15 tahun. Itu tuh aku bener-bener sering banget minum obat antibiotik tuh hampir nggak pernah lepas gitu loh, dan makin lama kan dosis antibiotiknya harus makin tinggi kan. Terus akhirnya ketemu waktu itu buku Food Combining karangan Andang Gunawan, itu food combining pertama di Indonesia deh, seingatku. Dan sejak pokoknya pas baca itu tuh terinspirasi banget lah, oh ternyata badan kita tuh bisa melakukan self healing, nyembuhin diri sendiri asal kita ngasih makan atau ngasih bensin ke tubuh kita dengan makanan-makanan yang bersifat basah. Ya? Iya, yang tepat gitu. Dan di situ tuh dia bilang makanan yang sehat gitu adalah makanan yang mudah cerna, jadi berbasis nabati dan sebisa mungkin fresh. Kelapa.com merupakan sebuah website yang menjual kerajinan tangan dan produk handmade unik seperti aksesoris, tas, hiasan gantung, sepatu, dompet, dan produk buatan tangan lainnya. Website ini menjadi wadah bagi pengrajin di Indonesia untuk menjual produk mereka secara online. Ribuan penjual dari Sabang sampai Merauke sudah terjalin dengan Kelapa. Kelapa.com berdiri November 2015 lalu. Namun di usia yang sangat belia ini, Kelapa dengan konsep marketplace berhasil menyita perhatian majalah bisnis dunia Forbes. Adalah Benny Fajarai, sang pendiri Kelapa.com yang mendapat penghargaan majalah Forbes dalam kategori Consumer Tech. Menjual produk handmade dan kerajinan yang unik mampu mengantarkannya sebagai salah satu pengusaha yang sukses dan masuk dalam daftar majalah. Ini dia Benny Fajarai. Halo Mas Benny. Ya. Bisa dijelasin ini bisnis online seperti apa sih? Kok bisa masuk dalam daftar Forbes? Jadi kita menjual produk handmade dan kerajinan tangan asli dari Indonesia. Kita ngumpulin para penjual produk handmade, baik dari kerajinan tangan seperti aksesoris, kalung etnik, tas, sepatu, sampai ke perabot-perabot dan juga hiasan dekorasi. Nah, idenya itu memang mempertemukan para pengrajin yang jauh-jauh, mungkin dari Jogja, dari Bali, supaya bisa diakses dan dibeli sama orang-orang di Jakarta. Terakhir, pasar yang diinginkan Kelapa.com itu seperti apa sih? Dan pasar saat ini seperti apa? Indonesia itu konsumsi kerajinan tangan itu sangat besar sekali. Kita industri kerajinan tangan itu industri kreatif ketiga terbesar di Indonesia dengan pencapaian angka transaksi lebih dari 150 triliun dalam setahun. Wow. Itu besar sekali. Dan itu sebenarnya sebuah market yang belum dipuaskan karena memang akses kepada pengrajin segala macam masih belum ini. Jadi mimpi kita dalam beberapa tahun ke depan kita bisa memberikan yang terbaik untuk pasar ini dan bisa menciptakan sesuatu yang kita bisa banggakan untuk dalam negeri dan juga kita tunjukkan ke luar negeri. Karena permintaan produk etnik dari luar negeri untuk produk kita itu sangat tinggi. Tapi tentu saja aksesnya seperti kita tahu masih terbatas. Forbes merilis 30 Under 30 Years di Asia yang dianggap sebagai pemimpin menjanjikan, entrepreneur andal, dan game changer. Dari 30 nama, 17 diantaranya anak muda dari Indonesia. Yang termuda, Joy Alexander Sila,
Anak berusia 12 tahun ini masuk kategori Entertainment and Sports. Kategori Arts, desainer muda Peggy Hartanto dan co-founder Burgreens Helga Angelina Cahyadi. Entrepreneur Karlin Daryanto, CEO Blobar Salon Mary Elizabeth, founder Men's Republic Yasa Paramita Singgi, dan CEO Traveloka Ferry Unardi masuk dalam kategori retail dan e-commerce. Kategori Finance dan Venture Capital adalah CEO Sendit Moses Low dan CEO Terralite Abraham Victor. Co-founder Melbert Abraham Ranardo masuk dalam kategori Enterprise Tech. Kategori Consumer Tech ada co-founder Gojek Kevin Alwi, co-founder Kelapa.com Benny Fajarai, dan co-founder Agate Studio Arif Widiasa. Sementara yang berjiwa sosial yakni Agroedu Jampang Community, Heni Sri Sundani Jaladara, dan co-founder Kitabisa.com Muhammad Al-Fatih Timur. Yang terakhir, co-founder WeCare Mesti Aryotejo dan founder Red Blood Leonika Sarinyoto Budi Utomo masuk dalam kategori Health and Science. Renald Kasali, guru besar manajemen Universitas Indonesia dan penggagas perubahan, menyambut baik munculnya anak-anak muda yang berprestasi, seperti yang dilansir majalah Forbes. Anak muda sekarang itu wawasannya global, bukan lagi lokal. Anak muda sekarang kemampuan bahasa lebih baik, keberanian mereka lebih baik, kecerdikan mereka membaca peluang lebih baik, dan mereka mempunyai empati sosial yang juga saya kira rata-rata baik saat ini. Mereka dibesarkan dalam peradaban setingkat atau 2 tingkat di atas change, yaitu disruption. Disruption itu artinya adalah to make better things dengan cara adalah menghancurkan yang lama. Jadi toko-toko tua ini mesti was-was karena bisnis mereka akan hancur, digantikan oleh mereka sehingga shifting, terjadi perpindahan karena adanya teknologi. Benar apa yang dikatakan Presiden Soekarno, berikan aku 10 pemuda, maka aku akan mengubah dunia.